Apa berita panas di Yerusalem manakala Yesus dilahirkan? Bukan berita sukacita karena nubuat nabi-nabi telah digenapi, dan juga bukan berita gegap gempita karena malaikat turun dari surga membawa kabar gembira. Tapi yang menjadi hot news di Yerusalem pada waktu itu adalah kegentingan, keadaan gawat darurat. Ibu kota ada dalam siaga 1. Mengapa saya mengatakannya demikian? Kalau kita memperhatikan kisah Perasul pasal 5 ayat 36 hingga ayat yang ke-37, Lukas mencatat ketika sensus dilakukan terjadi pemberontakan dari kaum radikal Israel, kelompok orang-orang Zelot dan kelompok orang-orang Cikari. Lukas dalam kisah 5 ayat 36 hingga ayat yang ke-37 mengatakan demikian. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, itu berarti pada sensus yang dilakukan pada masa Kirenius menjadi wali negeri, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Bagi kaum Zelot dan kaum Cikari, sensus adalah upaya penjajah untuk semakin memeras mereka. Pencatatan penduduk akan berkaitan dengan upaya penjajah menaikkan pendapatan melalui kenaikan pajak. Lukas mau memberikan penegasan ketika Yesus dilahirkan dan malaikat turun dari surga di padang belantara kepada para gembala membawa kabar gembira. Orang-orang Israel di ibu kota sibuk dengan urusannya, sibuk dengan dunianya, dan sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatirannya. Natal adalah peristiwa yang tidak ada di benak mereka. Bukan karena peristiwa kelahiran jauh dari pusat kekuasaan, tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dunia tidak mengenal Sang Juru Selamat dan juga umatnya tidak mengenal Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Yohanes 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ironi yang disampaikan Lukas masih sering terjadi di masa kini, bahwa hidup kita atau hati kita tidak ada kaitannya dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Bahkan itu terjadi manakala kita merayakan Natal. Bagaimana bisa bahwa Natal yang kita rayakan tidak ada kaitannya dengan kelahiran Juru Selamat? Kalau Natal kita rayakan tidak ubahnya sebagai sebuah pesta rakyat. Kita rayakan dengan pesta pora, kita rayakan dengan dansa-dansi, kita rayakan dengan atraksi, kita rayakan dengan saling pamer barang-barang baru, maka dapat dipastikan perayaan Natal kita tidak ada kaitannya dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Yesus datang ke dunia menjadi Raja Damai untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan juga mendamaikan manusia dengan sesamanya. Dengan itu Allah rela mengosongkan dirinya, kehilangan dirinya agar kita semua beroleh damai sejahteranya. Jadi kalau kita ketika merayakan Natal kita mengabaikan diri untuk membawa damai sejahtera, maka dapat dipastikan bahwa kegembiraan kita merayakan Natal tidak ada kaitannya dengan Natal yang sesungguhnya. Mari kita rayakan Natal bukan hanya sekedar dengan baju baru, tetapi yang jauh lebih utama kita merayakan Natal dengan hati yang baru. Mari kita rayakan Natal bukan hanya dengan dansa-dansi dan atraksi, tetapi kita rayakan dengan mendemonstrasikan kehidupan yang
mengosongkan diri, kehidupan yang mau berbagi, kehidupan yang mau menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.